Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi untuk belajar matematika ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingatkan bahwa jangan lupa klik like, share, and subscribe ya akun channel saya untuk membantu saya dalam berkreasi di dunia pembelajaran matematika di dunia maya, yaitu di YouTube gitu ya. Oke, tidak lupa saya ingatkan pula selalu patuhi protokol kesehatan, keluar menggunakan masker, sering cuci tangan, mandi yang bersih, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Kemarin kita sudah belajar mengenai bab fungsi, khususnya subbab fungsi linier ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Masih di bab yang sama, yaitu bab 5, fungsi. Kalian bisa melihat di monitor kalian ya, atau di layar kalian itu. Di situ ada fungsi kuadrat. Seperti biasa kita fokus sama pengertian dulu. Pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Ingat, fungsi kuadrat berarti untuk x-nya nanti pangkat tertingginya adalah 2. Nggak mungkin pangkat 3 gitu ya. Kemudian untuk bentuk umum fungsi kuadrat seperti ini ya. F menyatakan X ditunjukkan dengan AX kuadrat plus BX plus C. Atau bisa disimbolkan atau bentuk umumnya Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Atau bisa dibentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Karena Fx adalah Y gitu ya. Kemudian kita lanjut yang berikutnya adalah di sini langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah kita mencari potong sumbu X. Ciri khas potong sumbu X adalah Y sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mencari potong sumbu Y. Ciri khas potong sumbu Y adalah X sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari titik balik atau titik puncak. Nah, ini ada rumusnya. Kalau panitia biasa menyebutkannya untuk yang pertama ini adalah X simetri. Mengapa X simetri? Sebentar, ada ikan itu ya. Untuk X simetri karena nanti grafiknya kan seperti parabola. Nah, di tengah-tengahnya itu nanti ada garis yang menjadi sumbu simetrinya. Untuk yang belakang ini adalah sebagai Y puncak gitu. Kalau aku lebih suka menyebutnya adalah puncak gitu. Oke, langsung saja kita ke contoh. Nanti kita akan membahas 4 soal saja ya, biar nggak terlalu panjang. Kita langsung ke contoh. Sini ya. Soal nomor 1. Gambarlah grafik Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 8 serta tentukan domain dan ranknya.
Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan kalian tulis dulu soalnya, kalian kerjakan dulu, videonya di pause dulu ya. Setelah videonya kalian pause, nanti kalian kerjakan. Setelah kalian selesai, nanti silahkan coba dikoreksi sama jawaban saya. Apakah jawaban kita sama gitu ya. Oke, langsung kita ke penyelesaian. Untuk tahapan yang pertama, tadi kita mencari potong sumbu X ya. Potong sumbu X. Ciri khasnya adalah Y sama dengan 0. Berarti Y-nya kita ganti dengan angka 0. Sehingga diperolehlah 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, kalau kita dapati bentuk seperti ini, berarti kita harus memfaktorkannya. Diperolehlah X, buat 2 kurung gini ya, sini X, ini tutup gini ya. Nah, kita pikirkan, jika dikali hasilnya negatif 8, jika ditambah hasilnya negatif 2, sehingga diperoleh negatif 4 plus 2 gini ya. Sehingga diperoleh X min 4 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Mereka punya pasangan tadi Y-nya 0, sehingga diperoleh 4,0. Yang satunya adalah negatif 2,0. Kemudian kita lanjut ke tahap yang berikutnya adalah kita mencari potong sumbu Y. Potong sumbu Y. Ciri khas potong sumbu Y adalah X sama dengan 0. Sehingga kita masukkan ke persamaannya, diperolehlah Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Diperoleh Y sama dengan 0 kuadrat adalah 0, 2 kali 0 adalah 0 dikurangi 8. Maka diperoleh Y sama dengan negatif 8. Tadi pasangannya X-nya adalah 0, sehingga diperolehlah titik 0, negatif 8. Ingat X-nya dulu ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita tulis dulu di sini ya. Kita tulis dulu puncak gitu ya. Kita akan mencari puncak. Puncak dari siapa? Nah, kita tulis dulu persamanya di sini. Nanti puncaknya ada di sini ya. Berapa koma berapa sini nanti. Tadi persamaannya adalah, saya tulis dulu, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Oke. Di sini kita peroleh bahwa, ini saya kasih warna ya. Berarti di sini ada angka satunya ya. 1 ini adalah sebagai A. Negatif 2 ini sebagai B. Negatif 8 ini sebagai C. Nah, langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Untuk X simetri rumusnya adalah min B per 2A gitu ya rumusnya ya. Sehingga diperoleh min dari B-nya berapa? Min 2. Min 2 per 2 kali A. A-nya adalah 1. Negatif kali negatif adalah positif ya. Diperoleh 2 per 2 alias 1. Kemudian untuk YP-nya, Y puncaknya, nah itu simbol saya sendiri ya. Tadi rumusnya adalah min kurung buka B kuadrat min 4AC per 4 kali A. Kita masukkan ya. Negatif, B-nya adalah negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan adalah 4. Dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 8. Diper 4 kali A-nya adalah 1. Di sini kita ada peroleh berapa ini negatif? Ini negatif kali negatif positif ya. 8 kali 4 berapa? 32 ya. 32 tambah 4 36. 36 per 4 kali 1 adalah 4. Diperolehlah negatif
Dari kedua hal ini maka kita peroleh untuk puncaknya adalah 1,-9. Saatnya kita menggambar grafik dari semua titik-titik yang ada ini. Oke ya. Ada 4,0, min 2,0, 0, min 8, 1, min 9. Kita buat dulu grafiknya di sini, koordinat kartesiusnya ya. Ini saya gambarnya ala kadarnya, kalian gambarnya yang bagus di buku ya. Nah, ini kurang lurus ya, saya hapus dulu. Supaya saya cari penggaris dulu ya. Siapa tahu ada. Ini gambarnya susah karena lewatnya komputer ini. Ini saya gambarnya pakai busur ini karena tidak ada penggaris. Nah, kadarnya ya saya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini anggap aja min 1, sini anggap aja min 2, sini anggap aja min 3. Sini 1, sini 2, sini 3. Tadi butuh angkanya berapa aja tadi? 4,0 sama 2,0. Oke. Berarti sini adalah 4,0. Sini min 2,0 ya, min 2. Kemudian ada titik mana lagi? 0, min 8, min 8 ya. Sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Nah, ini min 8 ya. 0, min 8 sama 1. Nah, 1 ada di sini tadi ya. Sini 1 ya. 1, min 9. Nah, min 9 di bawahnya sini. Min 9. Nah, 1, min 9 ada di sini ya. Dari keempat titik ini kita bisa menarik garis sehingga membentuk melengkung ya, membentuk melengkung. Saya kasih apa ya, warna merah ini sebagai simetrinya. Nah, ini sebagai simetrinya ya. Seperti ini simetrinya. Kemudian saatnya kita menggabungkan dari semua ini ya. Ini gabung ke sini. Kemudian ini melengkung sampai ke titik ini. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Ini saya gambarnya mungkin kurang pas karena saya perkirakan saja ya. Kalau pakai kertas akan jauh lebih bagus lagi nanti gambarnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Bisa dimengerti ya? Oke, untuk gambar yang pertama seperti ini, saatnya kita menentukan domain dan ring. Untuk menentukan domain dan ring sama seperti kemarin. Nanti Paniam pakai bolpen biru untuk menentukan domainnya ya. Kita lihat apakah dari sumbu, oh ya ini belum saya kasih nama sumbunya ya. Ini tadi sumbu Y, ini adalah sumbu X. Kita lihat apakah jika kita semakin ke kiri, apakah nanti ada nilainya. Kita lihat 1 nilainya di bawah sini, 2, min 2 di sini ya. Ini tadi min 1 ya. Min 3 ada di atas jauh, min 4 ada di atas jatuh, di min 10 juga ada jauh sekali sana di atas. Apakah negatif tak hingga juga ada Pak? Ada, cuman saking jauhnya itu sampai nggak terlihat gitu ya. Sekarang dari sumbu Y ini, batas sumbu Y ke kanan, kita lihat apakah sama, apakah juga sampai positif tak hingga? Ya, positif tak hingga juga ada nilainya. Kamu bisa mencari 1 juta gitu ya, X-nya ganti 1 juta gitu bisa, tapi angkanya terlalu besar ya. Itu sampel. Nah, kita sekarang berarti kita tulis domainnya ya. Kita tulis ini ya, domain. Oke, ini saya ingin pinggirkan ke sini dulu biar nulisnya enak.
Mana tadi? Untuk domain ini tadi dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga ya. Nah, kalian boleh menuliskannya langsung aja untuk setiap X karena semua X ada nilainya. Sekarang saatnya kita ke rank. Nah, kita lihat nih. Untuk dari ini grafik yang ada di ini yang melengkung ini, apakah setiap Y yang ke atas itu pasti ada nilainya? Ada sampai positif tak hingga. Jadi ini nanti ke atas terus. Nah, itu ada nilainya. Sekarang kita lihat nih dari sumbu X ini yang ke bawah, apakah semuanya ada nilainya? Enggak. Ternyata mentok sampai angka berapa itu? Y-nya negatif 9. Berarti untuk yang rank-nya itu akan dibatasi ya, tidak bebas semuanya ya. Berarti rank-nya kita mulai dari yang terendah. Yang terendah siapa? Negatif 9 ya. Berarti negatif 9 kurang dari Y. Ada sama dengannya karena termasuk isi. Nah, seperti ini. Pak, kenapa sini tidak dikasih simbol positif tak hingga? Ini sudah mewakili nih, Y lebih dari, atau bisa tulis seperti ini ya. Y lebih dari negatif 9, ini juga boleh, sama aja gitu ya. Oke, itu untuk domain dan rank soal nomor 1 sudah terselesaikan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 2 sini ya. Gambarlah grafik untuk soalnya. Bentar, saya lihat dulu soalnya. Fx sama dengan 2x kuadrat min 3x min 9 serta tentukan domain dan rank-nya. Sama seperti ini ya. Ini tadi domainnya belum ada batasnya. Nah, nanti lama-kelamaan juga ada batasnya. Tenang saja. Silakan ditulis dulu untuk soalnya, kalian kerjakan dulu ya. Dicoba semampu kalian dulu. Kita langsung ke penyelesaian. Oke, untuk penyelesaiannya seperti tadi ya, kita pada fokus sama yang pertama dulu. Tahapan yang pertama adalah mencari potong sumbu X. Potong sumbu X. Ciri khasnya adalah Y sama dengan 0. Langsung masukkan aja ya, sehingga diperoleh 0 sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 9. Nah, ini kita faktorkan nih. Tentunya kalian udah bisa ya, dulu waktu SMP udah diajarkan. Nah, kita cari nih angka di sini kira-kira berapa ini? Ayo berapa? Oke, sini 3, sini juga 3 gitu ya. Sini negatif, sini positif. Oke, diperolehlah 2x plus 3 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh 2x sama dengan negatif 3, x sama dengan negatif 3/2. Yang satunya adalah x sama dengan 3. Diperoleh 2 titik, punya pasangan y-nya tadi 0 ya, berarti min 3/2, 0. Yang satunya adalah 3,0. Itu potong sumbu X. Sekarang kita mencari untuk yang potong sumbu Y sebelah sini ya.
potong sumbu Y. Ciri khas potong sumbu Y tadi apa? X sama dengan 0. Nah, oke, kita langsung saja masukkan ke persamaannya ya. Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurangi 9. Sehingga diperoleh Y sama dengan 0 kuadrat adalah 0 kali 2 adalah 0, 3 kali 0 adalah 0, kurangi 9. Sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 9. Tadi punya pasangan X-nya 0 ya, sehingga diperolehlah 0, negatif 9. Potong sumbu X sudah, potong sumbu Y sudah. Saatnya kita lanjut ke puncak. Oke, untuk puncak kita tulis dulu persamaannya tadi apa ya? Y sama dengan 2X kuadrat min 3X min 9. Oke, sehingga diperoleh ini tadi A-nya berapa? A-nya 2, B-nya adalah negatif 3, C-nya adalah negatif 9. Gitu ya. Kita masukkan ke rumusnya. X simetri min dari B-nya adalah min 3 tutup per 2 kali A-nya adalah 2, sehingga diperoleh 3/4. XS-nya 3/4 ya. Kita langsung ke Y puncak. Rumusnya adalah negatif dari B kuadrat. B-nya berapa ini? Min 3 dikuadratkan dapatnya 9. Dikurangi 4 kali A-nya adalah 2 kali C-nya adalah negatif 9 gitu ya. Baru diper berapa? 4 kali A-nya adalah 2. Diperoleh negatif dari negatif kali negatif positif ini ya. Berarti 4 kali 2 adalah 8. 8 kali 9 adalah 72. 72 tambah 9 81 per 4 kali 2 adalah 8. Nah, satu di sini ya, negatif 81 per 8, sekitar negatif 10 koma ya. Oke, langsung kita gambar. Titiknya berapa itu ya? 3,0 min 3,2 0, min 9 dan 3/4 min 10-an ya, itu sekitar min 10 ya. Oke, berarti nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, min 11. Oke, berarti kira-kira min 1-nya segini, sini min 2, min 3, min 4, sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Oke, kita lihat ya. Ini tadi sumbu X, ini tadi sumbu Y. Oke, kita lihat titiknya di min 3/2,0. Min 3/2 itu sekitar negatif 1,5. Nah, di sini ya. Sini ada min 3/2. Sama 3,0. 3,0 di sini ya. 3,0. 0, min 9. 0, min 9 tadi ada di sini kalau nggak salah.
Mohon maaf, baru bersin, tapi saya nggak flu gitu ya. Kemudian lanjut 3/4 kurang lebih segini ya, 3/4 koma min 10 koma itu ya. Nah, min 3/4 sekitar segini nih. Berarti ini adalah sumbu simetrinya gitu ya. Mungkin panel gambarnya nggak bisa pas karena diperkirakan aja ini. Nah, min 10 koma sekitar sinilah, sini ada letak kecil sini. Min 81/8. Nah, di sini letaknya ya. Kita gabungkan semua titik-titik yang ada ya. Ini kurang lebih seperti ini. Terlalu kegeseran. Nah, segini set. Nah, seperti ini gambarnya. Ini juga sepak sama. Ini ya. Nah, gitu. Lumayan lah gambarnya seperti itu. Kita lihat dari sumbu Y ini, setiap sumbu Y yang ke kiri apakah semua memiliki domainnya ikut semua? Kita lihat. Apakah setiap X-nya yang ke kiri itu pasti punya pasangan? Iya ya. Yang ke kiri ini semuanya punya pasangan sampai negatif tak hingga, walaupun jauh di atas gitu. Sedangkan yang dari sumbu Y ke kanan ini juga semuanya punya pasangan sampai positif tak hingga, sehingga bisa kita tuliskan bahwa domainnya adalah untuk semua X gitu ya. Sekarang kita ke ringnya. Untuk ring kita lihat ini apakah semua yang ke atas dulu ya. Apakah semua yang ke atas punya pasangan semua? Ya, untuk Y-nya sampai positif tak hingga. Sekarang kita lihat yang ke bawah. Apakah yang ke bawah ini semuanya punya pasangan? Tidak. Karena grafik ini hanya sampai menyentuh di Y-nya adalah negatif 81/8. Sehingga kita menuliskan ringnya itu dari bawah ini ke atas gitu ya. Berarti ringnya adalah negatif 81/8 kurang dari sama dengan Y. Atau kita bisa menuliskan ringnya adalah Y lebih dari sama dengan negatif 81/8 gitu. Oke ya. Jadi untuk grafik itu yang ke kiri tidak dibatasi, yang ke kanan tidak dibatasi, yang ke atas tidak dibatasi, yang ke bawah malah dibatasi gitu ya. Karena negatif 11 sudah tidak ada di grafik itu gitu loh. Oke ya, langsung aja kita ke soal yang berikutnya. Soal nomor 3. Ini sepertinya soalnya sedikit tapi bahasnya cukup lumayan lama ini. Karena memang soalnya luar biasa. Gambarlah grafik fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4 serta tentukan domain dan ringnya. Penyelesaian. Silakan kalian tulis soalnya dan kerjakan dulu, di pause dulu ya ini videonya. Oke, langsung ya. Kita pada poin yang pertama yaitu potong sumbu X. Ciri khas potong sumbu X tadi apa? Y sama dengan 0. Kita masukkan ya. Sehingga diperoleh 0 sama dengan X kuadrat plus 3X min 4. Maka kita faktorkan diperoleh X
plus 4 X min 1. Diperolehlah X plus 4 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 1. Maka diperoleh dua titik, yaitu negatif 4,0 atau yang satunya adalah 1,0. Kita berikutnya ke potong sumbu Y. Potong sumbu Y. Ini kayak D ini. Nah, ciri khasnya adalah X sama dengan 0. Kita masukkan ke rumusnya ya, sehingga diperoleh Y sama dengan 0 kuadrat plus 3 kali 0 dikurangi 4. Diperoleh Y sama dengan 0 kuadrat adalah 0, 3 kali 0 adalah 0 dikurangi 4. Y sama dengan negatif 4. Maka titiknya adalah X dulu ya, 0, negatif 4. Sekarang kita cari puncak. Nah, kita tulis dulu ya persamaannya ya, biar nanti kalau ke bawah nggak lupa. Persamaannya tadi Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 4. Nah, ini satu ini ya, ini berarti A, ini plus 3 B-nya min 4 C. Kita masukkan ke rumusnya. X simetrinya adalah min B, B-nya adalah 3 per 2 kali A, A-nya adalah 1, diperoleh min 3 per 2. Nah, masukkan sini min 3 per 2. Sedangkan Y puncaknya adalah min dari B kuadrat, 3 kuadrat adalah 9, min 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 4 per 4 kali A-nya adalah 1. Kita peroleh negatif dari negatif kali negatif positif ya. 4 kali 4 adalah 16. 16 tambah 9 adalah 25 per 4. Nah, sini ya. Negatif 25 per 4. Oke. Terus kemudian di sini ternyata daerahnya soal nomor 3, oh iya lupa tadi soalnya belum saya cantumkan ya. Tadi untuk soal nomor 3 ini contoh yang daerah asalnya di dikasih batas. Nah, sini tambah soal ya. Dengan daerah asal X apabila negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Nah, ini daerah asalnya. Mohon maaf tadi Pak Niam lupa menulis daerah asalnya. Maka jika diketahui daerah asalnya, kita tinggal fokus sama ini ya, sama daerah-daerah ujung-ujungnya aja ya. Ini daerah ujung, ini juga daerah ujung gitu ya. Berarti negatif 3 dan 2. Kita fokus sama itu. Untuk X sama dengan berapa tadi? Negatif 3 ya. Oke. Saya ke atas lagi. Ingat untuk negatif 3-nya ini ada sama dengannya ya. 2 juga ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya berarti sama dengan. Kalau tidak ada sama dengannya berarti sama dengannya nanti dicoret gitu ya. Masukkan ke rumusnya. Diperolehlah Y sama dengan negatif 3 dikuadratkan. Mengapa? X-nya kan diganti negatif 3. Ditambah 3 dikali negatif 3 dikurangi 4. Dapatnya negatif 3 dikuadratkan adalah 9. 3 kali negatif 3 adalah negatif 9 dikurangi 4. Diperolehlah ini habis ya.
diperoleh negatif 4. Berarti titiknya adalah negatif 3, negatif 4. Itu untuk yang X nya sama dengan negatif 3. Sekarang jika X nya tadi yang belakang berapa ya? Tadi yang belakang kalau nggak salah 2 tadi. X sama dengan 2. Masukkan ke rumusnya. Y sama dengan 2 dikuadratkan ditambah 3 kali 2 dikurangi 4. Maka diperolehlah Y-nya adalah 4. 3 kali 2 adalah 6 dikurangi 4. Nah ini habis nih. Diperoleh Y sama dengan adalah 6. Sehingga titiknya adalah menjadi 2,6. Tuh. Saatnya kita menggambar grafik X-nya dari negatif 3 dan X-nya sampai angka 2. Untuk yang atasnya jika melebihi dari itu berarti itu nggak perlu kita gambar. Yang kita gambar yang cukup dari negatif 3 sampai 2 saja. Karena itu perintah soalnya gitu. Oke, kita buat grafiknya dulu. Koordinat kartesiusnya. Oh, miring ya. Saya perbaiki dulu biar nggak miring. Masih miring juga. Bentar, saya hapus dulu. Bentar, ternyata sulit sekali gambar lurus itu ya. Kurang lebih seperti inilah. Oke, sini negatif 1, sini negatif 2, sini negatif 3. Nah, gini. Kanannya cuma sampai 2, sini 1, sini 2. Oke, saatnya kita gambar semuanya yang ada. Nggak boleh melewati negatif 3 dan tidak boleh melewati 2. Negatif 4,0, 1,0. Oke ya, sini ada negatif 4. Tapi nggak boleh disertakan. Sini tadi 1,0 gitu. Berarti 1,0 masuk dalamnya ya. Kemudian titik yang berikutnya adalah 0, negatif 4. Sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. 0, negatif 4 ada di sini ya. Ini negatif 4. Terus negatif 3, negatif 4. Negatif 3 di sini, negatif 3 pasangannya negatif 4 ada di sini ya. Kemudian 2,6. 2-nya di sini, 6-nya di atas ya. 1, 2, 3. Nah, naikkan lagi nih. Aduh, miring. Kita gambar lagi biar agak pantas gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih di sini ya. Ini nanti ke atas sumbu Y. Ini karena sumbu X gitu. 2,6 ada di sini. Kita harus memasangkan semuanya ini. Titik puncaknya tadi ada di, kita lihat puncaknya ada di min 3/2. Berarti kita buat min 3/2 dulu. Dengan min 25/4 itu sekitar 8, negatif 8. Bawah negatif 8. Negatif 3/2 itu segini ya.
Itu untuk negatif berapa tadi? 8, ya. Nah, negatif 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 8, anggap aja sini ya. Negatif 25/4. Nah, berarti di sini nih letak titiknya. Saatnya kita menggabungkan titik-titik itu semuanya ini. Kita gabungkan seperti ini. Oke, gabung ke sini dan gabung ke sini. Ingat, hanya sampai sini saja, tidak boleh dilanjutkan. Dan yang ini hanya sampai angka 3, berarti hanya ke sini. Nggak boleh kita lanjutkan karena daerahnya cuma dibatasi. Daerahnya dibatasi dari ini ya, dari negatif 3 sampai 2. Berarti daerahnya dibatasi dari sini sampai sini aja. Tidak boleh lebih. Itu adalah domainnya. Tadi kan domainnya dibatasi ya. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa domainnya adalah dari berapa yang negatif terkecil? Negatif 3 kurang dari, ada sama dengannya tadi ya, sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Ini domainnya. Sekarang kita akan mencari ringnya. Untuk ringnya apakah ke bawah dibatasi? Ya, ini kita lihat nih. Ini ke bawah ternyata terbatasi cuma sampai sini. Siapa ini? Negatif 25/4. Kita lihat ke atasnya. Ternyata juga dibatasi sampai angka berapa? Oh ya, sini belum ditulis tadi. Angka 6 tadi ya. Nah, dibatasi sampai angka 6. Sehingga diperolehlah ringnya adalah berapa itu? Dari yang terkecil negatif 25/4 sampai kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan atasnya tadi adalah 6. Ingat, ada sama dengan karena ini baksonya bakso isi ya, atau titiknya bulat utuh. Tanpa terasa sudah 42 menit. Nah, kita masih satu soal lagi ya. Kita targetnya tadi 4 macam soal. Soal yang terakhir nomor 4 ya. Gambarlah grafik fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 12 serta tentukan domain dan ring dengan daerah asalnya adalah X apabila 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Oke, silakan kalian tulis dulu soalnya dan kalian jawab semampu kalian dulu. Nanti baru kita koreksi dengan jawaban saya, gitu ya. Oke, sudah, langsung aja ya. Kita ke penyelesaian. Penyelesaian untuk pertama adalah potong sumbu X. Ciri khasnya adalah Y sama dengan 0. Kita masukkan ya. Y sama dengan, Y-nya 0 tadi ya. Mohon maaf. Udah malam seperti ini kadang agak ngantuk ya. Jadi
kalian tetap fokus untuk bisa mengoreksi apakah jawabannya Pak Niam itu meleset. Kalau meleset silahkan diisi komentar di link di bawah ya, silahkan diisi. Pak Niam menerima masukannya. Ini difaktorkan ya, sehingga diperoleh X min 6 sama X min 2 ya, sehingga diperoleh X min 6 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Diperolehlah X sama dengan 6 atau X sama dengan 2, sehingga diperolehlah 6,0 dan 2,0. Kemudian yang berikutnya adalah potong sumbu Y. Ciri khasnya adalah X sama dengan 0. Maka masukkan aja Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 8 kali 0 ditambah 12, sehingga diperoleh Y sama dengan 0 kurangi 0 ditambah 12, diperolehlah Y sama dengan 12. Maka diperoleh titik 0,12. Oke, kita lanjut ke puncaknya ya. Untuk puncaknya itu kita tulis dulu rumusnya biar nggak lupa. Tadi Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Berarti A nya adalah 1, B nya adalah min 8, C nya adalah 12. Masuk ke rumus X simetri. Rumusnya adalah min B, B nya adalah min 8 per 2 kali A nya adalah 1. Min kali min adalah plus ya, dapat 8 per 2 alias 4. Masukkan sini 4. Kemudian Y puncaknya adalah negatif dari B kuadrat min 8 kuadrat adalah 64, min 4 kali A nya adalah 1, C nya adalah 12 per 4 kali A nya adalah 1. Nah ini kita hitung dulu. 4 kali 1 adalah 4, 4 kali 12 adalah 48. 64 kurangi 48, dapatnya berapa ya? Dapatnya adalah 16. Negatif 16 per 4 alias negatif berapa itu? 4. Sebentar ya, kita cek dulu apakah Pak Niam salah nulis soal, kan bisa jadi tidak ada ya. Oke, kita langsung aja ke ini. Untuk daerah asal yang awal dan yang akhir ini ya, 0 dan 6. 0 dan 6. Nanti itu masuknya ke rumusnya ya. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 kuadrat min 8 kali 0 plus 12, sama seperti tadi ya, berarti Y nya adalah 12, diperoleh titik 0,12. Kemudian untuk X nya sama dengan 6, maka Y sama dengan 6 kuadrat kurangi 8 kali 6 ditambah 12. Diperolehlah 36 dikurangi 48 ditambah 12. Ini pas habis ya, dapatlah 0, sehingga diperoleh 6,0.
0. Kita gambar dulu untuk grafiknya. Tadi titiknya adalah 6,0, 2,0, terus kemudian 6,0, berarti yang terbesar adalah 12 di atas ya. Enam koma nol, 2,0. Oke, kita buat seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. 1, 2, 3, 4. Ini negatif 4. Sini 12. Oke, kita gambar. Oh, yang kiri belum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanan juga 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tadi titiknya berapa semua ya? Saking banyaknya. 6,0 sama 2,0. 6,0 ada di sini. 2,0 ada di sini, kemudian 0,12 ada di sini ya, kemudian 4, negatif 4 di sini, 4, negatif 4 ada di sini. Nah, sumbu simetrinya pakai merah berarti, nah gini ya, ini sumbu simetrinya. Kemudian kita lihat untuk yang sebelah sini soalnya tadi nolnya tidak pakai sama dengan, 6-nya pakai sama dengan. Mana tadi? Nolnya tidak pakai sama dengan ya, berarti saya garis seperti ini. Nah, gitu. Berarti nanti di sini baksonya adalah bakso kosong. Untuk yang 12 ini baksonya kosong. Ini isi, 6-nya juga isi ya. Ada seperti ini. Kita saatnya menggabungkan ini. Ingat tadi yang diminta 0 sampai 6 saja ya X-nya ya. Nggak boleh melebihi itu. Nah, kita gambar grafiknya. Nah, seperti ini, hanya mentok sampai situ. Gitu ya. Nah, kurang melengkung tuh. Kurang pantas ya. Saya perbaiki dulu biar pantas sedikit. Nah, seperti ini ya. Kita lihat domainnya. Domainnya itu dibatasi dari X-nya 0 sini sampai, agak belok dikit. Nah, tadi ini sampai angka 6 sini ya, domainnya ya. Berarti domain itu tidak semua X. Ternyata domainnya dibatasi 0 kurang dari X kurang dari 6. Karena 6-nya isi, maka kita kasih sama dengan gitu ya. Sekarang kita ke ringnya. Untuk ring tuh lihat Y-nya ke atas ke bawah ya. Apakah dari sumbu X ini ke atas terus tak terbatas? Enggak, ternyata dibatasi sampai angka 12. Isi atau kosong? Nah, ingat ya, baksonya kosong tadi ya.
kosong. Sekarang kita lihat yang ke bawah sampai puncak ya. Puncaknya seberapa ini? Negatif 4. Nah, berarti ranknya adalah dari yang negatif terkecil dulu. Berarti negatif 4 isi atau kosong ini? Nah, ini isi ya. Berarti kurang dari sama dengan Y. Kurang dari karena ini kosong, nggak ada sama dengannya, sampai 12. Seperti itu. Oke, itu aja dari Pak Niam. Lumayan ini tadi kita udah belajar hampir 1 jam kurang 4 menit ini. Ini jangka waktunya juga panjang banget karena satu soal pengerjaannya nggak semudah yang dibayang karena itu butuh proses. Apalagi untuk menentukan domain dan ranknya itu kalian harus benar-benar hati-hati ya. Oke, sekian dari Pak Niam. Tetap semangat belajar walaupun dalam masa COVID seperti ini harus masih PJJ online lagi ya, belum bisa belajar offline di sekolahan. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, keluar pakai masker ya, sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi dan olahraga. Sekian dari Pak Niam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.